ketika kita berinvestasi tidak hanya ngejar cuannya. Jadi dengan investasi ini saya menurunkan angka kemiskinan berapa misalnya kayak gitu. Jadi dari awal sudah canangkan seperti itu. Jadi nggak cuma lihat cuan-cuannya gitu. Itu pertama. Dengan kita beli green suku retail misalnya 1 juta 2 juta, itu kita bisa membantu menurunkan emisi karbon misalnya 2 ton gitu ya. Itu setara dengan kita bolak-balik Jakarta Bandung 56 kali. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi di Generasi Cuan part 2 nih, masih bareng Melis, Niken dan juga Mas Greget Kalabuana selaku Islamic Finance Specialist UNDP. Nah, kita mau lanjutin nih obrolan dari part 1 ke part 2 soal investasi syariah dan juga pengembangannya di masyarakat dan juga ekonomi berkelanjutan. Nah, Mas Greget nih, kalau misalnya kan tadi kita udah bahas soal investasi syariah secara produk dan lain-lain. Tapi kalau misalnya tadi ku bilang soal ekonomi berkelanjutan, sebenarnya apa sih peran dan kontribusinya investasi syariah ke pembangunan berkelanjutan? Ya, jadi sebenarnya ada istilah Sustainable Development Goals gitu. Jadi itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman kalau yang notice itu apa sih kotak-kotak di belakang ini gitu. Nah, ini ya tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17 goals. Jadi ada kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan gitu ya, kesehatan, kemudian juga keanekaragaman hayati, perubahan iklim dan lain-lain gitu. Jadi ada banyak sekali 17 gitu yang mencangkup seluruh lini kehidupan gitu. Nah, untuk mewujudkan 17 goals ini pada tahun 2030 deadline-nya itu kita membutuhkan pembiayaan gitu. Nah, pembiayaan dari pemerintah misalnya pajak, APBN itu nggak cukup gitu. Itu disebutnya dengan kekurangan pembiayaan atau financing gap. Makanya kita butuh sumber pendanaan yang lain gitu. Dapatnya dari mana? Filantropi gitu ya, keuangan syariah gitu, investasi, pasar modal dan lain-lain gitu. Makanya sekarang mengarah ke sana. Oh, ternyata dengan kita beli saham, kita beli reksadana, kita bisa ngebantu nih pencapaian SDGs pada tahun 2030. Nggak harus syariah gitu, tapi memang yang syariah juga ke sana ngarahnya karena yang syariah itu kan dia mendorong keadilan, mendorong pertumbuhan sektorial gitu kan, itu mendorong ekonomi masyarakat gitu. Jadi sebenarnya dengan kita membantu berkembangnya pasar modal atau pasar keuangan, itu kita juga membantu pencapaian SDGs ini gitu. Jadi 17 goal ini gitu. Awalnya dari sana sebenarnya. Berangkat dari sana. Oke, keren banget. Jadi Mas ini kan tadi Mas Greget sendiri bilang ada 17 ya Mas ya. Berarti kita bisa pilih sesuai 17 ini atau investasi syariah ini sebenarnya kayak apa ya, perannya tuh apa sih dalam 17 ini? Tergantung instrumennya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil contoh misalnya suku. Suku itu kan obligasi syariah. Kita ngambil contoh yang diterbitkan pemerintah gitu. Oh, ternyata suku ini itu ketika saya beli, dia uangnya investasinya digunakan untuk membangun jembatan gitu. Oh, digunakan untuk misalnya yang proyek-proyek hijau gitu ya, yang pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Oh, itu berarti lingkungan itu berapa, atau climate change itu berapa, goal 7 atau goal 13 misalnya gitu. Nah, itu berarti kan otomatis kita membantu pencapaian SDGs-nya dengan membeli produk investasi tadi gitu. Jadi tergantung instrumen apa yang kita beli gitu. Jadi intinya dengan kita menggunakan investasi gitu ya, yang etikal, yang syariah gitu, kita juga membantu bertambahnya pembiayaan untuk mencapai SDGs. Jadi yang awalnya misalnya ini, SDGs ini tahun 2030 itu dibutuhkan uang sekitar 4,5 triliun. Itu 4,7 triliun USD gitu untuk mencapai itu gitu kan. Nah, itu kan uangnya kurang tuh kalau kita ngandelin pemerintah doang gitu. Makanya kita butuh sumber-sumber yang lain, salah satunya investasi tadi. Sehingga kalau digunakan untuk investasi, sektor real bergerak, bertumbuh, maka juga bisa dicek tuh indikator, oh ternyata juga ada kontribusi kok pencapaian SDGs dari goals yang mana, dari investasi, misalnya gitu tuh bisa juga gitu. Oke, tadi kan disebutin kalau misalnya bisa diambil dari investasi, mau itu yang konvensional, mau itu yang syariah. Tapi seberapa sustainnya sih Mas investasi syariah buat support
17 ini? Saya pikir trennya sekarang justru malah orang cenderung mempertimbangkan untuk ambil yang syariah gitu. Kenapa? Karena yang syariah ini prinsipnya sama dengan ethical financing, ethical investing gitu. Jadi apa? Ketika kita berinvestasi tidak hanya ngejar cuannya gitu. Jadi ada konsep yang namanya impact investing, berinvestasi dampak. Salah satu elemen konsepnya adalah intentionality atau niat gitu. Ketika kita punya instrumen investasi, pastikan bahwa instrumen investasi ini tuh punya tujuan atau target dari awal yang pengen dicapai gitu. Jadi dengan investasi ini saya menurunkan angka kemiskinan berapa misalnya kayak gitu. Jadi dari awal sudah dicanangkan seperti itu. Jadi nggak cuma lihat cuan-cuannya gitu. Itu pertama. Yang kedua, dia itu juga tadi kan yang pertama intentionality ya, dia punya target gitu. Jadi dia tidak hanya mengejar cuan tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Yang kedua, dia juga tetap kompetitif returnnya atau imbal hasil, yang namanya juga investasi. Yang ketiga, resiko terkendali gitu. Nah, yang keempat sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan kayak gitu. Jadi saya pikir arahnya kebanyakan ke sana. Sebagai contoh, kemarin tuh ada yang tadi kita ceritakan Green Suku yang pemerintah terbitkan pada tahun 2021 kalau nggak salah. Itu dengan kita beli Green Suku retail misalnya 1 juta 2 juta, itu kita bisa membantu menurunkan emisi karbon misalnya 2 ton gitu ya, itu setara dengan kita bolak-balik Jakarta-Bandung 56 kali. Itu atau sama dengan kita menanam pohon manggis 200 pohon. Padahal untuk pohon manggis itu tanam 200 pohon itu 4 juta gitu. Tapi kita cuma tinggal beli 1 juta doang, sama dampaknya gitu. Nah, caranya kayak gitu. Jadi ethical investing, impact investing. Emang kan kalau misalnya orang tadi mikirnya kayak kalau kita beli 1 juta berarti kita udah bisa menanam pohon sekian gitu atau mengurangi karbon. Tapi gimana sih Mas cara kerjanya kalau misalnya kita investasi syariah nih? Gimana kita tahu kalau kita sudah berkontribusi gitu kan? Kita cuma beli kita dapat uang, kita nggak melihat gambaran kita istilah kata membantunya gitu. Iya. Itu kembali ke instrumen yang dibeli. Kalau misalnya tadi kayak Green Suku, emang UNDP juga ngebantu pemerintah dalam penerbitan Green Suku gitu ya. Dalam penerbitan Green Suku itu ada salah satu pilar itu pilar reportingnya. Jadi ketika sudah dapat tuh investasinya masuk ke si issuernya gitu ya, itu dia harus dihitung dampaknya. Nanti setahun kemudian dihitung, jadi diperkirakan dengan sekian miliar atau triliun gitu ya, ternyata bisa dapat dampak A, B, C, D, E, F, G. Atau proyek-proyek ini atau proyek yang dibiayai dihitung dampaknya gitu, jadi ketahuan. Nah, itu memang tidak di semua instrumen ada gitu, tapi kalau misalnya kita mau beli contohnya ya saham syariah gitu, saham syariah A, B, C, D, E, F, G itu ada indeks, ada 4 indeks gitu ya. Saham syariah yang indeksnya A. Kita pilih tuh kira-kira dari indeks A ini mana yang juga masuk ke indeks lingkungan, indeks hijau, indeks green. Karena di Indonesia belum ada yang irisan. Jadi saya pernah sempat sampaikan kenapa kok nggak ada indeks yang syariah dan syariah dan green. Jadi misalnya aku pengen beli, aku tinggal lihat itu doang gitu. Tapi belum ada, adanya itu indeks yang syariah doang atau indeks yang hijau doang gitu. Nah, kita pilih aja, yang syariah ini mana yang hijau. Ternyata yang BCD. Ya udah ambil yang BCD, yang E sama F itu nggak masuk ke indeks hijau. Ya udah kita ambil yang BCD gitu. Kenapa nggak masuk ke indeks hijau? Mungkin dia bekerja di bidang yang tidak bisa masuk kategori hijau, misalnya kayak gitu. Nah, jadi yang kategori hijau ini yang kita pilih gitu. Itu bisa juga. Atau kalau reksadana, cari reksadana. Ada tuh reksadana yang kalau nggak salah itu dia memberikan sebagian dari manajemen fee itu untuk membantu masyarakat untuk A, B, C, D, E, F, G gitulah. Jadi banyak. Itu juga ada reksadana kayak gitu. Jadi tergantung instrumen investasinya apa gitu. Macam-macam. Jadi emang ada reportingnya ya Mas ya untuk mengukur itu. Per tahun. Oke. Nah Mas, ada tips do and dance-nya nggak nih bagi anak-anak muda yang pengen nyemplung di investasi syariah? Siapa tahu mau ditarik uangnya jadi ke investasi syariah semua gitu. Supaya bisa mendukung nih keberlanjutan ekonomi. Iya, jadi pertama invest in what you know ya. Jadi kalau misalnya kita mau investasi, mau bentuknya apapun gitu, semuanya apapun, itu kita harus yang kita tahu gitu. Jadi kita nggak bakalan FOMO gitu. Benar-benar. Kenapa? Karena ya sekarang kalau kita ngelihat setiap hari orang story di Instagram gitu ya, ada merah hijau cuan cut loss gitu kan, orang nggak ngerti gitu kan. Benar-benar. Yang ada malah jadi boncos banget nanti karena cuman ikut-ikutan FOMO, fear of missing out. Dan fear of missing out itu biasanya didorong oleh emotional investing. Jadi ada satu buku dan satu penulis buku tentang investasi yang aku senang banget, dia itu menganggap bahwa
90% dari keputusan investasi itu adalah emosi. Gitu. Iya. Jadi karena emosi, gitu. Makanya FOMO tadi. Nah, 10%-nya itu yang 9% adalah teori, 1% eksekusi, gitu. Nah, untuk mencegah emotional investing ini, maka kita harus punya literasi. Belajar dulu, invest in what you know, gitu. Makanya kalau aku punya 3 tips ya, LSI. L pertama literasi, literate. Jadi kita ngerti dulu, oh saham tuh kayak gini, oh reksadana tuh kayak gini, suku itu kayak gini gitu kan. Yang kedua adalah skilled. Jadi kita berpengalaman. Jadi kita mulai dari yang kecil, dari bawah gitu ya, dengan cara nabung dollar cost averaging, nabung dikit-dikit gitu ya. Atau beli reksadana. Kalau misalnya kita nggak begitu paham dengan investasi, pilih reksadana. Kenapa? Karena dia ada manajer investasinya yang ngatur itu gitu. Terus yang ketiga itu idle. LSI idle. Idle itu maksudnya kita pakai uang dingin. Gitu. Jadi bukan uang buat makan, buat transport yang dipakai, tapi uang yang benar-benar nggak kepake dan nggak boleh berinvestasi dengan utang. Gitu. Karena itu justru tidak sesuai dengan konsep dan mindset investasi yang sebenarnya memberikan satu kita persiapan untuk jangka panjang, malah kita terekspos dengan risiko. Utang itu kan risiko ya. Gitu. Jadi kita punya risiko nggak bayarnya nanti. Makanya gitu. Jadi LSI ini buat teman-teman yang baru mulai gitu. Dan sebelum itu juga perlu juga punya yang namanya tujuan keuangan. Itu bisa dibikin dengan cara perencanaan keuangan yang baik dan benar gitu. Jadi oh aku misalnya nih mau traveling, mau naik haji, mau sekolah, mau ikut membangun lewat SDGs gitu ya. Itu juga kita bisa lihat dari perencanaan keuangan kita. Oh investasinya bagaimana gitu ya, gimana nyiapin pensiunnya. Kita nyiapin pensiun biar nggak apa, biar nggak kena sandwich generation, misalnya gitu kan. Kayak gitu. Terus jangan lupa bayar pajak, bayar zakat, misalnya gitu buat yang muslim gitu. Jadi sebenarnya ini satu hal yang kalau simpulannya, jadi kita tuh kalau bicara soal uang atau investasi itu bukan bicara soal uangnya, tapi perilakunya, gitu, perilaku si orangnya, gitu. Makanya, oh aku milih investasi yang dia berdampak, oh aku milih investasi yang syariah, gitu, oh aku milih investasi yang mungkin murah karena aku orangnya konservatif, gitu, atau apalah gitu. Jadi perilakunya sebenarnya. Oke, itu dia LSI. Apa Mas boleh diulang? LSI, literate, skilled, sama idle. Itu dia. Makasih banyak Mas Greget. Sama-sama. Jadi kapan mau invest? Pasti nih, abis ini kita. Karena sesuai kepribadian, saya tadi pilih yang rendah karena nggak punya uang sih. Lebih bukan karena ini nggak punya uang. Makasih sesuai banyak. kondisi ya. Sama-sama. Udah join di Generasi Cuan dan berbagi banyak insight nih soal investasi syariah dan juga ekonomi berkelanjutan. Sehat dan sukses selalu ya Mas. Sama-sama. Ya demikian nih ngobrol-ngobrol Generasi Cuan kali ini bareng Mas Greget Kalabuana selaku Islamic Finance Specialist UNDP. Terus saksikan Generasi Cuan di YouTube channel kompas.com dan juga kita punya channel baru namanya Generasi Cuan. Kalau di kompas.com carinya di playlist Generasi Cuan. Sampai ketemu di Generasi Cuan akan datang. Pastikan kamu jadi generasi yang pandai melihat peluang. Sampai jumpa.